bersyukur, kita panjatkan kepada Tuhan karena anugerah Tuhan sehingga kita, kakak dan adik-adik yang berada di rumah masih diberikan kesehatan, dan pada hari ini kita masih bisa bertemu lagi walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing, tapi semangat kita untuk beribadah kepada Tuhan pada hari ini selalu ada. Mari adik-adik, kita bangkit berdiri, kita menyanyi, mari kita bersukaria. Terima kasih Bapa di sorga, selamat pagi Tuhan atas penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan sudah menjaga kami dan melindungi kami dari malam hingga pagi ini. Pada pagi ini Tuhan, kami mempersiapkan diri kami lagi di rumah kami masing-masing untuk memasuki ibadah dalam ibadah sekolah minggu yang kami adakan di rumah kami masing-masing. Berkati Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Kami akan mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus yang akan disampaikan oleh kakak pembimbing kami. Tuhan berkati Tuhan, berkati kakak pembimbing kami. Berikan hikmat-Mu, rahmat-Mu, agar firman-Mu dapat disampaikan dengan baik. Tuhan Yesus, berkati juga kami anak-anak-Mu Tuhan, agar kami bisa mengerti cerita yang disampaikan oleh kakak pembimbing kami. Ini doa kami Tuhan, kami bawa dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Hai adik-adik, hari ini masih ada sukacita? Tentu masih ada sukacita ya. Puji Tuhan, hari ini kita masih beribadah bersama-sama, walaupun tidak di gereja, tidak di sekolah minggu, tapi kakak percaya adik-adik masih tetap semangat. Oke adik-adik, kita sudah bermazmur, menyanyikan puji-pujian tadi bersama-sama. Saat ini saatnya untuk kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelum kakak bercerita, kakak ingin adik-adik di rumah pasang telinganya, duduk manis, supaya nanti ketika mendengarkan firman Tuhan bisa didengarkan dengan baik. Oke adik-adik, minggu kemarin kakak mau tanya nih, siapa yang masih ingat judul cerita? Nah, tentunya adik-adik di rumah sudah ingat ya, masih ingat ya. Judul cerita kita kalau tidak salah ya kakak Adol yang bercerita minggu kemarin, judulnya adalah Orang Kaya dan Lazarus. Ya, dan minggu kemarin juga ada ayat hafalan kan? Ya, ada ayat hafalan yang memberikan
amali. Terambil dari Matius pasal 19 ayat 19b. Ya, nanti kita sama-sama ucapkan ya. Saat ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Duduk yang manis, pasang telinganya. Oke adik-adik, kakak akan bercerita. Bahan cerita kita hari ini terambil dari Matius 21 ayat 28 sampai dengan 32. Di bawah sorotan temanya yaitu dua anak dengan kepribadian yang berbeda atau sikap yang berbeda. Ya, kakak ulangi lagi ya. Dua anak dengan sikap yang berbeda. Adik-adik yang kekasih dalam Yesus Kristus, kakak akan bercerita ada seorang bapak. Ya, ini ya, seorang bapak. Dia mempunyai dua orang anak laki-laki. Ya, ini anak laki-laki, si sulung dan si bungsu. Ya, kedua anak ini sangat rajin membantu bapaknya, membantu ayahnya. Nah, bapak ini mempunyai ladang atau kebun yang sangat luas dan dia juga mempunyai ternak. Bapak ini sangat rajin di ladang dan dia juga mengajarkan anak-anaknya supaya rajin membantu dia di ladang dan rajin untuk beternak. Ya, adik-adik, si sulung dan si bungsu mendengarkan apa yang dikatakan oleh bapaknya. Mereka senang membantu bapaknya di ladang. Nah, suatu hari adik-adik, si bapak ini mempunyai keperluan yang sangat mendesak. Nah, sementara di kebun anggurnya saat ini sudah mau panen, tetapi harus dibersihkan dulu adik-adik supaya nanti ketika panen bisa dipanen buah anggur itu dengan baik. Ya, tidak ada lagi rumput-rumput yang menghalangi supaya buah anggurnya bisa dipanen. Tetapi bapak ini berhalangan, dia punya kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Dia berpikir, siapa ya yang saya mau minta tolong untuk membersihkan kebun supaya nanti ketika panen bisa panen dengan baik. Kemudian bapak ini memanggil anaknya, dia memanggil si sulung. Dia panggil, kakak atau si sulung sini. Nah, si sulung kemudian pergi ketemu dengan bapaknya. Iya bapak, ada apa? Ini nak, bapak ada keperluan. Bolehkah bapak minta tolong sama kamu? Terus anaknya ini bilang gini, iya bapak, ada apa? Apa yang mesti saya tolong? Terus bapak ini, anak, bapak ada keperluan. Bisakah anak pergi ke ladang, membersihkan ladang, karena sebentar lagi kita mau panen. Anak ini bilang, oh iya bapak, saya mau membantu bapak. Oke lah. Kemudian anak ini berlalu dari bapaknya, dia masuk ke kamar. Dia masuk ke kamar karena adik-adik tahu tidak, karena si sulung tadi ini sementara asik main game di HP-nya. Kembali anak ini di kamar, dia tidak mengikuti apa yang dikatakan bapaknya tadi. Dia sudah mengatakan iya tadi, tetapi apa? Dia pikir karena dia sudah asik main game, dia pikir, sudah siang ini, ngapain sama pergi ke kebun sendiri lagi? Malas lebih baik asik main game. Adik-adik, si sulung ini kembali main game. Padahal tadi dia katakan iya sama bapaknya, mau menolong bapaknya. Bapaknya di luar menunggu. Mana ini si sulung? Kok
disuruh ke kebun tidak mau, ditunggu-tunggu tidak ada. Capek bapaknya menunggu, kasihan. Bapaknya pikir begini, wah, ini si sulung ini tidak mau ini. Kalau begitu saya akan panggil si bungsu. Kemudian bapaknya ini kembali memanggil anaknya, si bungsu. Si bungsu, si bungsu, kemari sebentar nak. Terus si bungsu mendengar, tapi adik-adik si bungsu ini tahu tidak? Dia lagi asik main mobil-mobilan. Tetapi dia mendengar bapaknya memanggil dia. Nah, si bungsu pergi ketemu dengan bapaknya di luar. Katakan, iya pak, ada apa? Kenapa memanggil saya? Saya lagi asik bermain mobil-mobilan. Bapaknya ini, anakku, maukah kamu menolong bapak pergi ke kebun kita? Karena kebun kita sebentar lagi mau panen, tetapi masih kotor, masih banyak rumput yang perlu dibersihkan. Bolehkah si bungsu pergi membersihkan kebun kita? Terus apa jawab si bungsu, adik-adik? Tahu tidak jawabannya? Si bungsu karena asik main juga, main mobil-mobilan, si bungsu bilang begini, saya tidak mau pak, saya tidak mau pergi ke kebun. Ini sudah siang, saya mau main. Adik-adik, si bungsu ini kembali dia bermain. Ini bapaknya tinggal, karena ada kesibukannya, bapaknya pergi. Ya, bapaknya pergi. Tetapi tahu adik-adik, si bungsu ini asik bermain, kemudian ingat kata-kata bapaknya. Bapaknya tadi minta tolong. Bapak saya tadi minta tolong mau bersihkan kebun, sebentar lagi panen. Selama ini kan bapak saya capek belikan saya mainan, dia kerja capek-capek di ladang. Saya mau bantu dia deh. Kemudian anak ini pergi ke ladang, dia mengambil cangkul, dia bawa ke ladang, pergi. Ya, bapaknya tidak tahu, si sulung juga tidak tahu. Dia kerja membersihkan kebunnya, sampai sudah sore. Anak ini, si bungsu ini pulang, kembali ke rumahnya. Dia kembali ke rumahnya, mandi dan bersih-bersih. Dan tiba giliran mau makan malam, bapaknya sudah pulang. Dia panggil kedua anaknya, si bungsu dan si sulung, ayo kemari. Ya, si sulung dan si bungsu kembali mendekati ayahnya. Ini si sulung, adik-adik, sudah dumba-dumba nih. Karena apa? Kenapa adik? Karena tadi dia sudah mengiyakan, tapi tidak melakukan. Nah, sementara si sulung diam saja, dia tidak merasakan takut, dia tidak merasakan takut karena apa? Dia melakukan apa yang dikehendaki oleh bapaknya. Ya, kedua anak ini menghadap bapaknya. Bapaknya tanya. Tapi sebelum adik-adik, sebelum bapaknya bertanya, si sulung ini langsung bilang, Pak, saya minta maaf ya, saya tadi bilang iya, tapi saya tidak pergi ke ladang. Bapaknya diam, adik-adik. Kemudian si bungsu maju. Pak, saya tadi ke ladang, saya sudah bersihkan itu ladang dengan bersih. Sisa sedikit lagi, besok bisa dilanjutkan. Tahu adik-adik, bapaknya ini bilang ini, wih anakku, terima kasih banyak, kau sudah menolong bapak. Dia peluk itu anaknya, dia sayang itu anaknya. Dia berterima kasih sekali karena bapaknya sudah ditolong. Nah, adik-adik yang kekasih di dalam Yesus Kristus, dari kedua sikap anak lelaki bapak tersebut, si sulung dan si bungsu, kira-kira adik di rumah mau yang mana ya? Si sulung atau si bungsu? Mau bersikap yang seperti apa? Si sulung atau si bungsu? Tentunya adik-adik di rumah mau yang seperti si bungsu, ya.
tadinya dia tidak mengatakan iya, tetapi dia sadar. Dia kembali berpikir bahwa selama ini ayahnya sudah banting tulang untuk dia, masa untuk minta tolong, sekali saja ayahnya minta tolong, masa tidak mau dilakukan. Ya, demikianlah cerita firman Tuhan hari ini adik-adik. Apa yang kita petik dari cerita firman Tuhan ini? Ya, ketika adik-adik pergi ke gereja mendengarkan firman Tuhan, apa yang diajarkan di gereja, ya, lakukan itu di rumah. Jangan kita pergi saja ke gereja, kemudian kita sudah tahu apa itu kehendak Bapa, dan kita tidak melakukannya. Ya, kita saja seperti anak sulung, iya, tetapi tidak mau melakukan. Nah, kita harus seperti si bungsu. Kalau memang kita bersalah, atau kita ingat kita pernah disuruh sama mama, terus kita menolak, terus kita sadar, ibu saya ini atau mama saya ini sudah capek masakan saya, masa saya tidak mau membantu. Nah, harus kita kembali ingat ya, kembali sadar cepat. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini untuk kita agar kita bisa memahami apa sih itu kehendak Bapa untuk kita semua. Ya. Lakukan itu. Apa yang sudah dikatakan oleh Bapa, apa yang diinginkan oleh Bapa, mari kita lakukan. Kalau kita sudah tahu itu tidak bagus, ya, atau orang tua kita sudah menasihati kita, itu jangan dilakukan, kita bilang iya, kemudian kita tidak melakukannya, itu tidak bagus. Tetapi ketika kita mau mengikuti kehendak Bapa, apa yang kita peroleh? Pasti kita akan disayang oleh Bapa, kita akan disayang oleh kedua orang tua kita kalau kita mengikuti apa yang dikatakan oleh kedua orang tua kita. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini terambil dari Yohanes pasal 2 ayat 5b. Ada gerakannya ya adik-adik? Mari kita ikuti kakak, kita ikuti bersama-sama. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Oke, sekali lagi. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Oke adik-adik, tadi kita sudah bisa mendengarkan bersama-sama cerita yang disampaikan oleh Kakak Meti. Sekarang tiba saatnya bagi kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Ya, pasti sudah ada persembahan yang disiapkan oleh orang tua. Jadi adik-adik yang ada di rumah mempersiapkan persembahannya. Kita menyanyi lagu bersyukur kepada Tuhan. Oke adik-adik, kita sudah memberikan persembahan kita akan berdoa untuk persembahan kita dan kita berdoa syafaat bersama-sama. Duduk yang manis, lipat tangan, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, Engkaulah sumber berkat di dalam kehidupan kami. Kami bersukacita bersama-sama anak sekolah minggu ya Tuhan, walaupun saat ini kami beribadah di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya ya Tuhan, Tuhan hadir
bersama-sama kami. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah hari ini. Kami telah bermazmur bersama-sama ya Tuhan. Di dalam ibadah kami ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami sebagai ungkapan sukacita kami. Biarlah apa yang kami telah berikan hari ini ya Tuhan boleh dipakai di dalam menata layanan sekolah minggu ya Tuhan. Dan berkati apa yang telah kami berikan ya Tuhan, walaupun tidak seberapa dengan berkat yang telah kami terima dari-Mu. Dan berkati juga ya Tuhan yang Engkau berikan bagi kedua orang tua kami. Biarlah ya Tuhan berkat-berkat-Mu itu boleh kami pergunakan di dalam kehidupan kami dengan bertanggung jawab. Bapa di surga, kami juga dalam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang boleh kami dengarkan di pagi ini ya Tuhan, boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak sekolah minggu. Biarlah kami menjadi contoh anak sekolah minggu yang baik, yang dengar-dengaran kepada kedua orang tua kami dan juga kepada Bapa di surga. Bapa, terima kasih untuk firman itu. Biarlah firman itu senantiasa menjadi berkat di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak sekolah minggu. Bapa, lewat doa ibadah syafaat kami ya Tuhan, kami berdoa buat kedua orang tua kami. Berkati kedua orang tua kami ya Tuhan, berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan kesabaran di dalam mendidik kami. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi kakak-kakak pembimbing dan guru-guru kami di sekolah ya Tuhan. Berikan mereka kebijaksanaan, berikan mereka kesabaran di dalam mendidik kami. Walaupun ya Tuhan saat ini di dalam kondisi kami saat ini di dalam pergumulan adanya COVID-19 ya Tuhan, kami tidak bersekolah, tapi kami percaya ya Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kami ketika kami bersekolah di rumah dan memberkati guru-guru kami di sekolah ya Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa buat kehidupan kami anak-anak sekolah minggu ya Tuhan. Mari Tuhan Yesus ambil alih kehidupan kami sebagai anak-anak di dalam kondisi saat ini ya Tuhan. Engkau berkati kami, Engkau jauhkan kami dari mara bahaya ya Tuhan, khususnya COVID-19 ini ya Tuhan. Agar kami boleh bermain dengan aman dan kami boleh menjalankan kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa juga ya Tuhan bagi semua kakak-kakak sekolah minggu dan pemerintah kami juga ya Tuhan. Engkau berkati mereka, Engkau lindungi mereka ya Tuhan di dalam mendidik kami dan pemerintah kami juga ya Tuhan. Engkau berkati agar boleh menjalankan pemerintahan ini seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa surgawi, ini doa syafaat kami. Syukur kami bersama-sama. Dengarkan doa kami ya Tuhan. Sempurnakan itu hanya di dalam anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang senantiasa setia mengajar doa Bapa kami yang kami akan ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita menyanyikan satu lagu Sayang, Sayang, Sayang. Saya ajak semua adik-adik bangkit berdiri.
Pesan kakak buat adik-adik, janganlah sering-sering keluar rumah. Kalau misalnya ada urusan yang penting, disuruh orang tua mau keluar rumah, jangan lupa adik-adik memakai masker. Dan bila pulang ke rumah, jangan lupa cuci tangan kembali. Kita harus jaga kesehatan kita harus jaga tubuh kita agar terhindar dari penyakit. Jangan lupa di rumah belajar, karena sekarang ini adik-adik kebanyakan libur, jadi adik-adik di rumah harus mempersiapkan diri untuk memulai pelajaran yang diberikan guru, yang dikirim melalui, ada yang dikirim melalui WA, ada yang dikirim melalui SMS. Jangan banyak bermain, jangan sering-sering menggunakan HP atau main game. Ya, itu pesan kakak. Jaga kesehatan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.